Ya pemirsa, libur panjang peringatan Maulid Nabi Muhammad, volume penumpang kereta jarak jauh di stasiun Pasar Senen Jakarta mengalami peningkatan. Banyak warga Jakarta memanfaatkan liburan untuk bepergian ke luar kota. Peningkatan volume calon penumpang kereta terjadi di stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat. Sejak Sabtu pagi, ratusan orang terlihat memadati area stasiun, mulai dari ruang tunggu, pintu pemeriksaan hingga peron stasiun. Peningkatan jumlah penumpang dikarenakan banyaknya warga Jakarta yang memanfaatkan libur panjang Maulid Nabi untuk berpergian ke luar kota. Persiapan matang telah mereka lakukan untuk bisa pulang ke kampung halaman atau berlibur ke sejumlah tempat wisata. Libur Maulid. Kemana, Bu? Ke Tasik. Saya dari Banten seorang. Iya, emang mau liburan di kampung gitu sambil nengok orang tua. Selama momen libur panjang, terhitung tanggal 3 hingga 7 September, jumlah calon penumpang yang telah melakukan pemesanan tiket mencapai 147.473 orang. PT KAI Daup 1 Jakarta telah menyiapkan 85 jadwal perjalanan kereta per hari, termasuk kereta tambahan yang diberangkatkan dari stasiun Gambir, stasiun Pasar Senen, dan sejumlah stasiun wilayah Daup 1 Jakarta. Dari Jakarta, Raden Sanjaya, iNews melaporkan. Libur akhir pekan, warga Jakarta manfaatkan Transjakarta menuju ke tempat wisata dengan tarif khusus Rp1. Kita simak liputan jurnalis iNews Hadisti Arifah dan juru kamera Rizky Solehudin yang menjajal naik bus Transjakarta menuju tempat wisata Ancol berikut ini. Pemirsa, bagi Anda yang ingin berwisata ke kawasan Ancol bisa menggunakan transportasi umum Transjakarta. Nah, kebetulan Pemprov DKI Jakarta tengah memberlakukan tarif khusus Rp1 sehingga layanan Transjakarta ini bisa menjadi pilihan bagi Anda yang ingin berlibur dengan cara yang hemat dan juga praktis. Layanan tarif Rp1 dimanfaatkan warga untuk menuju ke tempat wisata Ancol. Tarif murah ini membuat warga memilih menggunakan Transjakarta sebagai moda transportasi untuk berlibur. Rute dari Blok M menuju Ancol ini berada di jalur 5 Terminal Blok M. Kalau dilihat ya dari sekarang nih ya, Transjakarta ini udah banyak banget rutenya dan udah mulai cepet. Kita nggak perlu lagi transit nih, apalagi nih jalur Ancol. Biasanya dulu nih ya, kita tuh transitnya banyak banget jadi capek. Nah sekarang nih ya, Transjakarta tuh udah ada jalur cepetnya gitu. Untuk armada yang digunakan oleh Transjakarta kini modern dan ramah lingkungan. Bahkan layanan bus ini ada yang menggunakan bus listrik dengan fasilitas yang cukup baik. Jadi Anda bisa jadikan moda transportasi umum bus Transjakarta sebagai alternatif transportasi untuk berlibur tanpa harus kena macet. Nah, ini sebentar lagi saya udah mau sampai di halte Ancol. Kurang lebih perjalanan 20 km dari Blok M menuju Ancol ini memakan waktu 45 menit dan tadi selama perjalanan juga lancar, tidak terlihat atau tidak melewati kemacetan. Kemudian juga total pemberhentian ini ada sebanyak 8 pemberhentian dari Blok M hingga ke Ancol. Dari Jakarta, Hadisti Arifah, Seto Pratomo, dan Rizky Solehudin, iNews melaporkan. Ya pemirsa, Taman Impian Ancol, Jakarta masih menjadi pilihan destinasi para wisatawan untuk berlibur. Banyak pilihan aktivitas yang dapat dilakukan menjadikan wisata Ancol digemari oleh masyarakat. Masih menjadi tempat wisata andalan, Taman Impian Ancol selalu ramai dipenuhi pengunjung. Nah, akhir pekan ini masyarakat Jakarta dan sekitarnya tampaknya memanfaatkan momen libur panjang dengan berwisata ke Ancol. Beragam aktivitas dapat dilakukan di kawasan Ancol, salah satunya di Pantai Lagun. Pengunjung dapat bermain pasir ataupun bermain air, menaiki wahana air, atau hanya sekedar duduk santai menikmati keindahan dari Pantai Lagun Ancol. Biaya masuk yang terjangkau, kawasan yang luas dan bersih menjadikan wisata Pantai Lagun Ancol digemari oleh para pengunjung. Ya, lalu seperti apa ramainya Ancol di libur akhir pekan kali ini? Sudah ada jurnalis iNews Hadisti Arifah di sana. Selamat siang Hadisti, ada event khusus apa saja yang digelar di Ancol di libur panjang akhir pekan kali ini?
Ya, selamat siang Syafa dan juga pemirsa. Betul sekali bahwa di momen libur panjang akhir pekan ini dimanfaatkan oleh warga Jakarta dan juga sekitarnya untuk berwisata ke Ancol. Karena memang Ancol ini masih menjadi destinasi primadona nih di Jakarta ini. Nah, banyak sekali aktivitas yang bisa dilakukan di kawasan Ancol ini. Seperti terlihat ada yang bermain pantai dan juga bermain air. Kemudian juga ada yang menaiki wahana air. Ada yang piknik sembari menikmati makanan atau hanya sekedar duduk nih menikmati suasana di Ancol ini. Nah, di momen libur akhir pekan ini memang banyak ataupun ramai sekali aktivitas di sini yang bisa dilakukan. Ada juga nih anak-anak selain bermain pantai dan air, ada juga yang bermain layangan. Mungkin untuk tahu keseruannya seperti apa, Bapak permisi. Boleh minta waktunya sebentar dengan Bapak siapa? Bapak Rizal. Sebentar, Bapak dengan Bapak siapa? Rizal. Bapak Rizal. Ya. Bapak Rizal dari mana nih Pak Rizal? Dari Kebonjeruk, Meruya Selatan. Oke, dari Kebonjeruk. Pak, ini ke Ancol dalam rangka apa nih Pak? Dalam rangka liburan anak-anak sekolah kan. Libur anak-anak. Ya. Gimana keseruannya di Ancol nih? Seru sekali, tempat wisatanya bagus dan nyaman untuk anak-anak. Udah ngapain aja nih aktivitasnya tadi sama anak-anak? Baru main pantai aja, main renang, main pasir, main layang-layang. Main layangan gitu? Iya, seru di sini. Oke, sama siapa kesini? Anak-anak ramai? Ramai ya Pak. Kenapa Ya. sih Pak kesannya gimana nih liburan ke Ancol seperti apa sih? Karena sini suasananya lebih indah aja, itu bagus. Iya, ramah anak-anak ya, ramah lingkungan juga. Oke, baik. Terima kasih Iya, ya Mas iya. Rizal. Ya, Syafa dan juga pemirsa tadi disampaikan oleh Mas Rizal memang dia ini dalam rangka membawa anak-anak berlibur ke Ancol karena memang dinilai Ancol ini ramah terhadap anak-anak, kemudian juga kawasannya yang luas, belum lagi juga biayanya yang terjangkau sehingga tentunya memanfaatkan liburan ke kawasan ataupun ke pantai Lagun Ancol ini cocok sekali bagi pengunjung bersama keluarga mereka ataupun juga bersama teman-teman karena area yang luas ini bisa dimanfaatkan tidak hanya sekedar bermain pantai dan juga pasir, tapi banyak nih yang bermain layangan juga karena di sini meskipun cuacanya terik tapi anginnya ini juga sepoi-sepoi. Syafa. Baik, terima kasih Hadisti Arifa langsung dari Ancol, Jakarta Utara dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, hari kedua libur panjang Maulid Nabi Muhammad, arus lalu lintas menuju kawasan wisata Puncak Cisarua Bogor padat. Antrean kendaraan mencapai 3 km. Libur akhir pekan, kawasan wisata Puncak Cisarua Bogor masih menjadi destinasi wisata favorit warga Jabodetabek dan sekitarnya. Peningkatan jumlah volume kendaraan wisatawan terjadi pada Sabtu pagi. Satlantas Polres Bogor melakukan rekayasa lalu lintas berupa ganjil genap serta sistem satu arah dari arah Jakarta menuju Puncak. Antrean panjang kendaraan terjadi mulai dari eksit tol Ciawi hingga Megamendung. 4 titik rawan kemacetan diantaranya Simpang Gadok, Pasir Angin, Megamendung, serta Pasar Cisarua. Ya, apakah rute menuju Puncak Bogor hari ini masih macet seperti Jumat kemarin? Kita tanyakan langsung ke jurnalis iNews Wildan Hidayat di Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat yang memantau situasi lalu lintas di sana sejak pagi tadi. Selamat siang Wildan, apakah kepadatan kendaraan masih terjadi hingga siang hari ini? Ya, selamat siang Safar dan juga pemirsa. Saat ini arus lalu lintas di Simpang Gadok masih diberlakukan rekayasa lalu lintas berupa satu arah dari arah Jakarta menuju ke Cisarua, Safar. Dan untuk diketahui sebelumnya di Simpang Gadok ini Satlantas Polres Bogor melakukan rekayasa ganjil genap untuk mereka dari arah Jakarta menuju Bogor dan dipulangkan ketika plat nomor kendaraan mereka yang tidak sesuai dengan pada tanggal saat ini. Dan untuk diketahui juga, Safa, bahwa sejak kemarin Satlantas Polres Bogor sudah melakukan rekayasa lalu lintas ganjil genap dan juga satu arah. Dan pada siang hari ini satu arah dari Jakarta menuju Puncak diberlakukan. Namun demikian tadi di sini terjadi kemacetan yang cukup panjang, artinya dari exit tol Ciawi hingga ke Megamendung dan Simpang Gadok atau sekitar 3 km, Safa, demikian.
Ya Wildan, saat ini sistem satu arah diberlakukan ke arah puncak. Bagi wisatawan yang hendak pulang ke arah Jakarta pada siang hari ini bisa lewat jalur alternatif mana Wildan? Ya, Safa dan juga pemirsa, bagi masyarakat yang ingin tetap memaksa untuk berlibur ke area puncak ini, ada beberapa wilayah yang memang bisa dilalui oleh wisatawan, diantaranya melalui jalur puncak 2. Atau dengan melalui jalur Cibubur hingga tembus melalui wilayah Gunung Mas. Demikian, Safa. Baik, untuk puncak arus kendaraan menuju ke puncak ini diprediksi terjadi kapan, Wildan? Apakah masih akan terus berlangsung sampai malam hari nanti? Ya, diprediksi pada malam hari ini merupakan puncak arus balik dari liburan akhir pekan, mengingat besok biasanya masyarakat untuk beristirahat dan pada hari Senin mereka akan melakukan aktivitas seperti biasa. Namun yang perlu diperhatikan Safa dan juga pemirsa bahwa pada sore hari di kawasan wisata puncak ini kerap turun hujan. Untuk itu dihimbau kepada masyarakat agar selalu waspada dengan menyalakan lampu kendaraan atau lampu dim yang pada saat melintas di wilayah puncak ini, Safa. Baik, terima kasih Wildan Hidayat melaporkan langsung dari Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat, dan selamat bertugas kembali.